Assalamualaikum, semangat belajar kembali anak-anak Indonesia. Jumpa lagi dengan Bu Ima dari SMA Negeri 3 Sampit. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Simak baik-baik ya penjelasan saya dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Anak-anak, tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Contohnya diantaranya komputer, mobil, HP, sepeda motor, TV, banyak ya, dan lain-lain. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada di Indonesia? Kita terpaksa dong mengganti barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun sayang, kita kan tidak bisa membuat barang tersebut semuanya karena kita tidak menguasai teknologinya. Dan mungkin juga barangkali kita tidak memiliki bahan mentahnya. Berarti kita memang harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Nah, inilah yang dinamakan dengan istilah perdagangan internasional ya nak ya. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Nah, sekarang kita lebih lanjut, banyak yang kita pelajari tentang perdagangan internasional, di mana tujuan daripada pembelajaran ini adalah pertama, kalian harus bisa menjelaskan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat mempresentasikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional tersebut. Kemudian sebelum kita belajar lebih jauh tentang perdagangan internasional, ada baiknya kalian harus mengenal dulu apa-apa saja di dalam perdagangan internasional yang harus kalian kuasai atau harus kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang konsep dasar perdagangan internasional. Yang kedua, tentang apa sih teori perdagangan internasional itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang neraca perdagangan, neraca pembayaran, kemudian juga apa itu devisa ya. Kemudian tentang konsep dasar perdagangan internasional, karena harus tahu juga tentang definisinya, tujuannya apa, hambatan-hambatan, kemudian faktor yang mempengaruhinya, serta manfaat-manfaat daripada perdagangan internasional. Kemudian untuk teori perdagangan internasional, kalian juga harus bisa memahami apa itu teori klasik, teori modern ya. Kemudian di dalam teori klasik itu sendiri yang kita bahas adalah ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak serta teori keunggulan komparatif. Nah, kemudian kita langsung aja kita bahas tentang konsep perdagangan internasional. Apa sih definisi tentang perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi harus kedua belah pihak yang untung ya, jangan hanya salah satu pihak saja. Nah, di dalam kerjasama itu tentunya bisa terjadi antar individu dengan lembaga, atau juga bisa terjadi antar lembaga. Nah, sekarang gambaran tentang apa sih perdagangan internasional kita contohkan jalinan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia misalnya ya. Nah, ini adalah melaksanakan sebuah hubungan dagang. Tentunya harapan bagi kedua negara minimal tercapai adanya pendapat keuntungan. Nah, itu yang apa sih tujuan negara-negara ingin melakukan kerjasama itu adalah diantaranya ada yang pertama adalah karena merasa ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri.
dalam negerinya itu kan barangkali tidak cukup ya, atau kurang memenuhi syarat teknologi dan lain sebagainya, tentunya mereka harus mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang kedua tentunya ingin memperluas pasar ya. Yang ketiga ingin memperoleh keuntungan. Yang keempat adanya transfer teknologi ya, saling tukar informasi ya. Kemudian yang kelima tentunya ingin menambah devisa negara. Nah, itu tentang konsep perdagangan internasional. Nah, sekarang di dalam melaksanakan hubungan perdagangan internasional itu sendiri, ada nggak hambatannya? Ya tentu pasti ada. Nah, di antaranya hambatan pertama muncul dari kebijakan sebuah negara itu yang berbeda, itu yang susah ya. Masa antara rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain aja berbeda kebijakan dari orang tua, apalagi antar negara. Nah, tentu masing-masing negara itu memiliki kebijakan masing-masing terhadap bangsa mereka. Nah, itu yang bisa menghambat daripada perdagangan internasional. Masalahnya menemukan sebuah aturan yang sama itu susah. Nah, ya, yang kedua adalah kuota. Adanya pembatasan kuota dari negara yang melakukan kerjasama itu adalah turut menentukan keberhasilan daripada hubungan kerjasama perdagangan internasional ya. Sering kadang-kadang sebuah negara itu melakukan pembatasan kuota impor terhadap negara lain misalnya. Itu adalah salah satu faktor yang bisa menghambat hubungan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga adalah pemberian subsidi. Ya, pemberian subsidi ini juga bisa menghambat ya, karena apa? Karena di sana akan berhadapan dengan harga dalam negeri dengan harga yang kita tuju ya, harga luar negeri bersaing nanti harganya ya, karena harga tempat perdagangan yang kita tuju itu nanti mereka akan mendapat subsidi dari bangsa mereka. Nah, itu otomatis. Tapi jika kita bisa membuktikan barang yang kita perdagangkan adalah berkualitas serta harganya terjangkau, bersaing gitu ya, tidak akan masalah. Nah, tapi ini adalah salah satu, kalau kita tidak bisa memenuhi persyaratannya ya tentu bisa menghambat perdagangan internasional. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya penetapan pajak yang tinggi dari sebuah negara, itu adalah yang bisa menghambat daripada perdagangan internasional ya. Tarif biaya impornya masuk, tarif biaya impor masuknya ke negara tersebut, ke negara yang dituju itu misalkan tinggi ya, otomatis kita mikir-mikir juga untuk mengadakan hubungan perdagangan internasional seperti itu. Kemudian administrasi ini, adanya administrasi yang panjang ya, yang cukup banyak persyaratan, itu juga bisa menghambat daripada perdagangan internasional. Kemudian faktor yang apa saja yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional? Yang pertama ada 3 faktor di sini ya. Yang pertama itu karena adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian biaya produksi, kemudian adanya perbedaan selera, itu bisa mendorong untuk bisa mempengaruhi ya untuk adanya kerjasama perdagangan internasional. Kemudian adanya ketergantungan dari beberapa negara kepada negara lain gitu, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama dengan atau melakukan hubungan perdagangan internasional dengan negara lain, mau tidak mau ya, karena misalkan negara Arab itu kan mereka kurang subur tanahnya, mungkin barangkali mereka mau mendatangkan beras dari negara lain gitu, impor dari negara lain. Sedangkan Arab Saudi penghasil minyak, mereka bisa juga mengimpor minyaknya ke negara lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sama-sama ingin mendapatkan ingin memperoleh keuntungan yang besar ya, atau ingin mendapatkan devisa dari hasil hubungan kerjasama atau perdagangan tersebut. Kemudian manfaat perdagangan internasional apa saja yang bisa didapat manfaatnya? Yang pertama adalah kita dapat memperoleh devisa.
Kemudian yang kedua, dari manfaat dari perdagangan internasional kita dapat menambah kesempatan kerja atau memperluas kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, dapat menstabilkan harga dalam negeri ya. Nah, ini salah satu manfaat, beberapa manfaat. Kemudian dapat memperbaiki mutu konsumsi, kemudian perkembangan teknologi menjadi lebih meningkat, kemudian terciptanya efisiensi. Nah, itu adalah manfaat daripada perdagangan internasional. Sekarang kita kepada teori perdagangan internasional. Yang pertama dikemukakan oleh Adam Smith yang bernama teori keunggulan mutlak. Menurut Smith ya, bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut dan keunggulan maksimal yang membuat sebuah negara akan fokus melakukan aktivitas produksinya dan kemudian menjualnya ke negara lain. Dalam arti bisa mengadakan hubungan kerja sama atau perdagang atau bisa mengadakan hubungan perdagangan internasional. Ya, menurut Smith, teori keunggulan mutlak itu dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dalam sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga jumlah penduduk, iklim, kemudian pendapatan serta modal. Nah, ini contoh ilustrasi daripada untuk teori keunggulan mutlak ya dari Adam Smith. Kita contohkan dua negara, Indonesia dan Belanda. Nah, kemungkinan produksi yang diperdagangkan adalah kain dan TV. Indonesia unggul dalam memproduksi kain 90 ya, sedangkan Belanda 50 untuk kain nih. Kemudian Indonesia untuk TV dapat memproduksi 60 unit, kemudian Belanda 100. Jadi sekarang kita perbandingkan dasar tukar dalam negerinya DTDN ya. Untuk kain Indonesia 1,5. Jadi lebih banyak daripada Belanda. Belanda hanya 0,5. Jadi 100% lebih ya, lebih unggul gitu ya dalam produksi kain. Kemudian untuk TV ternyata Belanda lebih unggul. Indonesia hanya mampu untuk produksi TV itu 0,67 ya, 60 dikurang 90. Kemudian sedangkan Belanda itu 100/50 jadi 2. Jadi lebih unggul. Nah, menurut Adam Smith, nah ini bisa melakukan hubungan kerjasama. Jadi akan lebih baik jika Indonesia mengimpor ke Belanda untuk kain. Kemudian Belanda pun melakukan hal yang sama. Belanda mengimpor ke Indonesia TV gitu. Jadi diharapkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi secara mutlak ya, secara absolut Indonesia lebih unggul untuk kain, kemudian Belanda lebih unggul untuk TV. Kemudian bisa nggak Indonesia dengan Belanda tercipta hubungan kerjasama? Bisa banget gitu ya. Nah, ini untuk teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, kemudian muncul permasalahan baru. Bagaimana jika terjadi permasalahan seperti ini nih, teori perdagangan yang teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo dan J.S. Mill ya. Menurut David, perdagangan internasional teori keunggulan komparatif itu adalah dapat terjadi jika sebuah negara melakukan spesialisasi sehingga membuat negara mendapatkan efisiensi dan lebih efektif dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam artian bahwa di dalam teori keunggulan komparatif itu adalah lebih menekankan pada melakukan kerjasama perdagangan karena masing-masing negara memiliki biaya relatif yang kecil untuk jenis barang yang berbeda. Nah, ini lebih hemat gitu ya. Dalam artinya biaya relatif ini secara rata lebih murah gitu. Nah, ini ilustrasi yang dikembangkan oleh David Ricardo tentang keunggulan komparatif itu adalah
mari sama-sama kita lihat tabel hubungan kerjasama antara negara Indonesia dengan Filipina. Nah ini ya, yang jadi di produksi adalah kemungkinan produksinya adalah beras dan sepatu. Nah kita amati di Indonesia, beras Indonesia mampu memproduksi 40, sedangkan Filipina 60. Nah, kita lihat lagi sepatu. Indonesia memproduksi 50 pasang, sementara Filipina 90. Nah, ini kan secara kalau dibanding-banding gini ya, kalau menurut pemikiran Adam Smith gimana? Ini bukan David Ricardo dulu, Adam Smith. Kira-kira kalau pada masa Adam Smith akan nggak usah mengadakan hubungan kerjasama katanya, karena secara ini kan Filipina lebih unggul dalam hal beras, kemudian dalam hal sepatu. Nah, tetapi menurut pemikiran David berbeda. Jadi kalau David menyarankannya, teori keunggulan komparatifnya dikomparatifkan ya, secara relatif lebih murah mana per unit biayanya. Nah, sekarang untuk Indonesia, jika dia menghitung biaya relatif untuk produksi beras, lebih hemat Indonesia, yaitu sebesar 1,25. Sementara Filipina itu 1,33. Kan lebih boros ya Filipina, lebih tinggi biayanya. Nah, DTDN-nya untuk beras ini ya, kalau kita sepatu udahlah kita serahkan dengan sudah nggak terbanding. Mungkin sepatu ini udah miliknya Filipina. Ini sekarang beras nih, Filipina ini mau kerjasama nggak sama Indonesia gitu. Nah, dihitung secara relatif. Nah, DTDN-nya ternyata lebih murah produksi di Indonesia. Mengapa lebih murah? Barangkali di Indonesia mungkin pupuknya lebih sedikit, mungkin menggunakan pupuk karena tanah kita kan subur, Indonesia kan subur gitu ya. Nah, jadi kalau menurut David Ricardo seperti apa? Nah, tapi kalau teori ini kalau menurut Adam Smith gak usah katanya, mendingan pulang aja. Dilihat secara kasat mata kan itu lebih unggul Filipina ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, di kesimpulan, perdagangan internasional kedua negara tetap dilakukan. Karena apa? Karena dari hasil DTDN, dasar tukar dalam negeri, masih menguntungkan jika Filipina impor beras di Indonesia. Mengapa? Lebih murah 0,08 unit ya. Dia kalau memproduksi sendiri biayanya 1,33. Nah, kalau dia impor ke Indonesia lebih murah karena lebih murah ya, karena di Indonesia per unitnya 1,25 seperti itu. Jadi masih bisa ada nanti ke sana. Menurut David Ricardo, kedua negara masih bisa melakukan perdagangan internasional, yaitu dilihat dari sisi hasil perhitungan DTDN atau dasar tukar dalam negerinya masih lebih hemat di Indonesia, lebih hemat 1,25 Indonesia, 1,33 Filipina. Gitu dasar pemikiran daripada J.S. Mill dan David Ricardo. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke perdagangan internasional. Apa sih neraca itu ya? Neraca itu sebenarnya catatan tentang perdagangan dan catatan tentang pembayaran. Neraca perdagangan, neraca pembayaran. Apa sih yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Neraca perdagangan itu adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Itu ya, itu neraca perdagangan. Sedangkan neraca pembayaran adalah
merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Jadi di sana ada lebih lebih spesifik di neraca pembayaran gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang contoh neraca perdagangan dulu. Neraca perdagangan itu apa sih? Neraca perdagangan adalah neraca yang mencatat tentang ekspor dan impor. Kemudian di sana mengandung rumus ekspor dikurang impor. Nah, ini ada sebuah kondisi nanti yang kita dapatkan. Ketika lebih besar ekspor daripada impor akan terjadi surplus. Apa sih surplus, Bu? Surplus itu adalah laba, keuntungan, manfaat gitu ya. Ya, kita laba lah gitu, untung lah gitu, karena lebih besar ekspor daripada impor. Ekspor itu dalam artian pemahamannya kita mendapatkan uang. Ekspor itu gini, kita berdagang ke luar negeri, kita menjual barang ke luar negeri. Dalam arti kalau barang itu laku kan berarti kita dapat uang. Nah, sedangkan impor, kita membeli barang dari luar negeri. Kalau kita membeli berarti kita keluar uang. Gitu ya. Jika lebih besar ekspor daripada impor tentunya akan mendapatkan surplus. Kemudian kondisi kedua berimbang. Jika ekspor sama dengan impor. Ya. Kemudian kondisi ketiga, defisit. Ekspor lebih kecil daripada impor. Artinya pendapatan kita lebih sedikit daripada pengeluaran. Pengeluaran kita banyak, otomatis defisit atau rugi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi perhitungannya. Data pembayaran, data neraca perdagangan negara Y pada tahun 2020 sebagai berikut. Ekspor 450.000, impor 750.000 M ya. Kemudian dari data tersebut, maka kondisi neraca perdagangan negara Y gimana katanya? Kita hitung ekspornya berapa, impornya berapa. Ekspornya 450.000, impornya 750.000. Otomatis 450 dikurang 750 tentunya minus kan. Makanya Ibu beri tanda merah itu 300.000. Jadi apa yang terjadi? Kondisinya bagaimana? Negara Y itu pada tahun 2020 negara Y mengalami neraca pembayaran defisit senilai 300.000 gitu ya. Jadi kita hanya membandingkan antara ekspor dan impor. Kemudian kita sekarang beranjak kepada neraca pembayaran. Nah, di sini neraca pembayaran itu ada tiga yang harus kita pahami ya. Neraca berjalan, lalu neraca modal, kemudian neraca moneter ya. Nah, neraca berjalan itu apa? Neraca berjalan itu adalah yang mengandung, yang ada di sana ada neraca jasa, kemudian ada juga di sana neraca perdagangan, kemudian ada juga neraca unilateral. Kemudian di dalam neraca pembayaran itu sendiri artinya neraca berjalan, neraca modal diitisarkan ya, neraca berjalan, neraca modal maupun neraca moneter diitisarkan dalam sebuah hasil. Nanti akan ada dua hal yang terjadi. Nah, apakah dia defisit ya? Apa itu defisit atau surplus? Nah, apa itu defisit tadi? Adalah sebuah kondisi di mana mengurangi cadangan devisa. Kita kan rugi tadi ya, Ibu kan tadi menjelaskan defisit itu kita rugi, artinya lebih besar impor daripada ekspor gitu ya, lebih banyak keluar uang daripada dapat uang gitu. Jadi kondisinya kita mengurangi cadangan devisa. Sedangkan jika kondisi surplus itu adalah kita menambah cadangan devisa, artinya punya tabungan nanti negaranya gitu ya. Nah, kita lanjut tentang masih tentang neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ada berapa komponen tadi? Ada 3 kan, neraca berjalan, neraca modal, serta neraca moneter ya.
Kemudian di dalam neraca di dalam neraca berjalan itu sendiri, kita lihat ada di sini ada debit ya, ada kredit. Coba anak-anak amati, di debit itu adalah sama pemahamannya dengan uang keluar atau kita melaksanakan pembayaran. Kita keluar duit itu ya, kita keluar uang Indonesia maksudnya. Kemudian kredit itu arus uang masuk atau penerimaan. Nah sekarang di dalam neraca berjalan atau current account namanya ya, ada dua komponen di sana, neraca barang dengan neraca jasa. Nah neraca barang ini yang kelihatan. Nah ketika kita impor dari negara lain ya, ketika kita impor tentunya kita harus apa? Mengeluarkan uang. Kita melaksanakan pembayaran. Nah, kemudian di dalam catatan neraca pembayaran arus kredit ada uang masuk di situ. Berarti ekspor ke negara lain. Ya, kita ekspor nih. Indonesia ekspor ke negara lain, berarti ketika kita ekspor, kita akan terjadi di sana dana masuk atau uang masuk ke Indonesia atau penerimaan negara. Nah, itu ya. Kemudian di dalam neraca jasa itu sendiri, coba amati. Nah, ada di sana di pembayaran kita memiliki tenaga asing. Ya, tenaga ahli mungkin kita mendatangkan dari Amerika gitu ya, dari Cina, dari mana lagi? Dari Korea. Nah, sebagai tenaga ahlinya, pemikirnya di Indonesia. Nah, kita nih harus bayar uang keluar ini, nah pembayaran tenaga kerja asing nih. Ya. Kemudian ketika ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, TKW, TKI ya, pahlawan devisa. Makanya mereka itu disebut pahlawan devisa. Nah, ini ketika mereka mendapat bayaran dari hasil kerja mereka TKI itu adalah sumber penerimaan negara juga, menambah devisa. Nah, ini penerimaan TKI di luar negeri. Nah, itu. Kemudian ada lagi dari aspek lain neraca jasa ya, pembayaran wisata dalam negeri ke luar negeri nih. Ketika orang Indonesia wisata ke luar negeri, itu kan ada arus uang keluar ya, kita melaksanakan pembayaran. Kemudian ketika ada orang asing turis ke Indonesia, kunjungan ke wisata Indonesia ke Bali, nah itu adalah arus terima uang, penerimaan wisata dari luar negeri ke dalam negeri, ini arus uang masuk di sini. Nah kemudian neraca modal lagi ya, neraca modal yang kedua. Di sana ada dua, yaitu neraca hasil modal dengan neraca modal. Dalam neraca hasil modal itu apa komponennya yang arus uang keluar? Adalah pembayaran bunga dan dividen ke luar negeri. Nah ini. Kemudian apa sih arus uang masuk untuk neraca hasil modal? Penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri ini ya, berandai-andai kalau syukur-syukur itu terjadi memang lebih besar angka kredit uang masuk dibanding dengan uang keluar, itu akan tercipta surplus neraca pembayaran. Nah kemudian neraca modal, pembayaran kredit ke luar negeri. Nah ini kalau kita pinjam uang ya. Kemudian juga yang kedua nih, pembayaran cicilan utang ke luar negeri. Ini kan harus uang keluar ini. Kemudian yang di sisi kredit, uang masuknya penerimaan kredit dari luar negeri. Nah, kalau kita menerima kredit berarti kita harus bayar utangnya, cicilan utang dari luar negeri dengan bunga-bunganya ya. Nah, kemudian neraca moneternya. Lalu lintas moneter, uang keluar ketika kita membeli emas ke luar negeri. Uang keluar tuh. Di mana-mana orang kalau membeli kan uang keluar. Kemudian kita membeli obligasi dari luar negeri. Nah, kita juga membeli obligasi. Kemudian di Indonesia arus uang masuk adalah
penjualan emas ke luar negeri. Nah, kita jual emas ke luar negeri, kemudian kita menjual obligasi kita ke luar negeri. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang dari tadi Ibu berbicara tentang devisa ya. Apa sih devisa itu ya? Pengertian, jenis, serta manfaat devisa itu apa sih Ibu? Nah, devisa itu adalah semua semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Nah, itu yang disebut devisa. Ya, terus kita pelajari lagi apa sih jenis-jenis devisa itu? Apa saja jenis-jenis devisa itu? Yang pertama adalah disebut devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, dan bunga modal. Nah, itu devisa umum ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan devisa kredit. Devisa kredit itu adalah devisa yang didapat dari pinjaman di luar negeri. Nah, itu. Makanya ketika kita defisit, kita mengalami kekosongan uang, Bu, kenapa nggak cetak uang aja? Nah, kalian udah belajar kemarin tentang inflasi, nggak bisa kalau kita defisit itu nggak bisa cetak uang baru ya, ada aturannya kalau mau cetak uang. Nah, kita mau nggak mau kita pinjam ke luar negeri ya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan devisa negara itu adalah devisa yang dimiliki oleh suatu negara. Kemudian berikutnya devisa pelengkap. Devisa yang dimiliki oleh swasta meskipun dalam penggunaannya tetap harus diawasi oleh pemerintah. Nah, ya. Itu tentang tentang pengertian jenis serta apa sih manfaatnya devisa. Nah, manfaat pertama yang kita dapatkan dari devisa itu adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kita dapat membeli barang dari luar negeri karena hasil tukarnya kan harus diakui di dunia internasional, tadi katanya devisa itu nggak sembarangan ya. Yang kedua, dari devisa itu dapat bermanfaat bagi kita untuk membayar utang pokok serta bunga utang luar negeri. Itu manfaat kedua. Kemudian apalagi manfaat berikutnya? Pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri. Nah, ini ya. Karena kita harus menggunakan nilai tukar asing. Kemudian yang berikutnya adalah membiayai perwakilan di luar negeri, misalkan duta besar, konsulat dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga devisa juga bisa bermanfaat untuk membiayai atlet. Nah, misi kebudayaan, studi banding atau perjalanan dinas pejabat negara. Nah, itu manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari adanya devisa. Devisa ini kan harus didapat dari mana? Kita melakukan hubungan kerjasama atau perdagangan internasional dengan luar negeri. Ya, anak-anak semua, barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi perdagangan internasional pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ima ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak video Ibu ini, dan jangan lupa ya untuk terus like and subscribe, dan silahkan simak video Ibu berikutnya pada materi yang berbeda. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.